Halo Sobat Mobile, ini dia tutorial penggunaan fitur pengaturan POS pada aplikasi mobile. Nah, sebelum masuk ke tutorial penggunaannya, fitur pengaturan POS adalah fitur yang disediakan untuk mengatur tampilan apa-apa saja yang ingin ditampilkan pada POS penjualan atau apa-apa saja yang ingin disetting pada halaman POS penjualan. Pertama, teman-teman masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih pengaturan POS, maka akan muncul beberapa opsi pada pengaturan POS. Nah, pertama, nomor referensi. Nomor referensi adalah nomor atau kode service pada stroke nanti. Kemudian tanggal artinya di sini adalah tanggal diinputnya transaksi penjualan ini. Ketika memilih dapat diubah, otomatis tanggal tersebut dapat diubah sesuai dengan tanggal yang diinginkan pada saat ingin menginput transaksi penjualan. Kemudian ketika memilih tidak dapat diubah, otomatis tanggal yang terset pada halaman POS penjualan akan mengikuti tanggal yang ada pada perangkat yang digunakan. Kemudian harga di sini juga ada dua, dapat diubah dan tidak dapat diubah. Dapat diubah artinya harga jual ini dapat diubah langsung pada halaman POS penjualan. Sedangkan ketika memilih tidak dapat diubah, maka harga jual produk ini tidak akan bisa diubah. Harus masuk ke daftar produk lagi untuk mengubah harga jualnya. Kemudian pengaturan stok. Pengaturan stok di sini ada dua, penjualan dibatasi stok dan penjualan tidak dibatasi stok. Ketika penjualan dibatasi stok, maka secara otomatis ketika menginput transaksi penjualan kemudian stoknya habis, maka kita tidak akan pernah bisa menginput transaksi penjualan dengan stok yang sudah habis atau stok kosong. Sedangkan untuk penjualan tidak dibatasi stok, artinya kebalikan dari penjualan dibatasi stok. Jadi penjualan tidak dibatasi stok itu bisa menjual meskipun tidak ada stoknya, seperti itu. Kemudian untuk kolom tombol info stok itu juga ada dua, jangan tampilkan atau tampilkan. Ketika memilih jangan tampilkan, otomatis info tombol info stok ini tidak akan muncul. Ketika memilih tampilkan, maka akan tampil di halaman POS. Kemudian untuk data customer, di sini juga ada dua opsi. Ingin menampilkannya langsung pengisian secara lengkap atau hanya nama. Oke. Kemudian untuk gunakan list diskon, di sini juga ada dua. Ingin menggunakan list diskon atau tidak. Ketika tidak, maka opsi list diskon tidak akan muncul pada halaman POS. Kemudian ketika memilih ya, secara otomatis nanti list diskon akan muncul pada halaman POS. Kemudian pada kas kasir, artinya menampilkan kas kasir atau menyembunyikan kas kasir, seperti itu. Jadi ketika memilih tampilkan, maka kasir bisa melihat berapa jumlah kasnya. Kemudian ketika disembunyikan, kasir tidak bisa melihat berapa jumlah kasnya. Kemudian lanjut untuk ukuran strip. Sebenarnya di sini ada 58, 75 dan 80. Tapi defaultnya itu yang terpilih adalah 75. Kemudian untuk logo struk, pilih juga ada dua, pilih sembunyikan atau tampilkan. Ketika disembunyikan, otomatis tidak akan muncul pada nota struk. Ketika memilih tampilkan, maka akan tampil di nota struk. Kemudian cetak struk tunda juga ada dua, bisa atau tidak, ya atau tidak.
Ketika memilih tidak, maka otomatis tidak bisa cetak struk tunda. Kemudian ketika memilih ya, maka bisa cetak transaksi tunda. Lalu hilangkan tampilan nota setelah tercetak. Ini juga ada dua, ya atau tidak. Lalu daftar pajak. Daftar pajak di sini ketika memilih tidak aktif, otomatis akan diarahkan untuk mengisi pengaturan pajak yang ada di sini. Kemudian ketika memilih daftar pajak diaktifkan, maka secara otomatis pajak yang akan dihitung di-input di sini, kemudian presentasinya berapa. Lalu untuk catatan nota, catatan akhir yang ada pada nota struk itu ditulis di sini atau diketik di sini. Lalu setelah selesai, klik simpan perubahan. Oke, pengaturan berhasil diperbaharui. Oke, itulah tadi tutorial penggunaan fitur pengaturan POS pada aplikasi Bubble. Bubble.id, aplikasi kasir dan laporan keuangan terlengkap.